Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyajikan sebuah materi pembelajaran terkait materi pada kelompok kami sebelumnya, yaitu tentang akuntansi investasi, terkhususnya pada akuntansi sektor publik. Nah, adapun dosen pengampu dalam mata kuliah akuntansi keuangan daerah, yaitu Ibu Tapi Rumondang Sari Siregar, SMACC, dengan teman kelompok kami yaitu Pintamar El Mahdia Manurung dengan NIM 7213520021, dan saya sendiri Raharjo Waitirta dengan NIM 7213520030, dan teman saya yang terakhir yaitu Rahel Simamora dengan NIM 7213220018. Nah, adapun sub materi dalam pembahasan kali ini terkait materi akuntansi investasi, yaitu pertama, definisi investasi, yang kedua, bentuk investasi, yang ketiga, klasifikasi investasi, yang keempat, pengakuan investasi, yang kelima, pengukuran investasi, yang keenam, metode penilaian investasi, yang ketujuh, pengakuan hasil investasi, yang kedelapan, pelepasan dan pemindahan investasi, 9, penyajian investasi dalam laporan keuangan, ke-10, pengungkapan investasi, ke-11, prosedur akuntansi investasi, dan yang terakhir yaitu ilustrasi akuntansi investasi. Nah, untuk materi pertama yaitu definisi investasi. Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Seperti yang disebutkan dalam PSAP nomor 6 paragraf 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Nah, manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham, diharapkan akan memperoleh pendapatan dividen. Sedangkan apabila dalam bentuk surat hutang, diharapkan dapat diperoleh pendapatan bunga. Sementara manfaat sosial yang dimaksud dalam PSAP nomor 6 paragraf 6 adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang, namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. Nah, hal ini menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan standar akuntansi pemerintah tahun 2009, seperti tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, yaitu materi kedua tentang bentuk investasi. Komite Standar Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan standar akuntansi pemerintah tahun 2009 menyebutkan bahwa fungsi pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan tersedianya dana yang mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah memungut pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat. Selain mengandalkan dana dari masyarakat, pemerintah dapat mengupayakan sendiri sumber penerimaan lain dengan dana yang dikelolanya. Dana yang dikelola pemerintah apabila terlalu sedikit akan mengalami kesulitan keuangan, dan sebaliknya, apabila terlalu banyak akan terdapat kas menganggur atau idle cash. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen cash yang baik agar tidak terjadi kekurangan kas, dan apabila terdapat kas yang menganggur, dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam melakukan investasi, pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, sifat, dan jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka menengah atau jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang dan obligasi, BUMN atau BUMD, penyertaan pada BUMN atau BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya.
Selanjutnya kita masuk materi pada klasifikasi investasi. Modul pelatihan standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan Komite Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah, investasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar atau bisa dibilang aset tetap. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau 1 tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Investasi jangka pendek menurut PSAP nomor 6 paragraf 10 yaitu harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen cash. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, paragraf selanjutnya dalam PSAP nomor 6 menjelaskan bahwa pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dan pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek antara lain. Yang pertama yaitu surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Misalnya, pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. PSAP nomor 6 paragraf 13 sampai 19 secara gamblang menjelaskan investasi panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksud untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat juga berupa seperti penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah. Yang kedua, investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan investasi non-permanen yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah. Yang kedua yaitu penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Yang keempat adalah investasi non-permanen lainnya. Nah, berikut merupakan tampilan dari klasifikasi investasi, yaitu investasi terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Dan investasi jangka panjang sendiri terdapat klasifikasinya
Terdapat dua klasifikasinya, yaitu investasi non-permanen dan investasi permanen. Untuk materi selanjutnya itu tentang pengakuan investasi. Investasi kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atau suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Dan yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Dalam penentuan apakah suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama. Entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, satu satuan investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya itu materi tentang pengukuran investasi. PSAP nomor 6 paragraf 23 sampai 35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dalam hal investasi yang demikian. Nilai pasar dipergunakan sebagai pasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek atau efek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Dan apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu tersendiri, ditambah biaya itu sendiri, ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Namun, investasi non-permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi dimaksudkan untuk tidak dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Dan materi selanjutnya itu terkait ilustrasi pengukuran investasi. Contohnya yaitu pada Pemda A membeli obligasi PTB sebanyak 25.000 lembar obligasi dengan suku bunga 7,5%. Tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga nominal sebesar 12.500 dengan harga beli 10.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2016. Biaya komisi dan administrasi sebesar 2,5% dan nilai nominal dari nilai nominal. Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar 257.800
Rp12.500 dengan perhitungan 25.000 lembar dikali 10.000 sama dengan Rp250 juta. Untuk biaya komisi dan administrasi didapat dari 2,5% dikali 25.000 lembar dikali 12.500, maka dihasilkan sebesar Rp7.812.500 dengan selisih jumlahnya yaitu Rp257.812.500. Nah, untuk metode penilaian investasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai metode penilaian investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 36, penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode, yaitu yang pertama ada metode biaya, yang kedua ada metode ekuitas, dan yang ketiga ada metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyataan modal atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, metode yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba atau rugi badan usaha yang menerima investasi proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Nah, dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Nah, penggunaan metode-metode tersebut menurut PSAK nomor 37 PSAK 37 nomor 6 didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Dan yang terakhir, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengakuan hasil investasi. Nah, menurut PSAP nomor 6 paragraf 39 dan 40, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Nah, hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Selanjutnya, pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam
Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, penyajian investasi dalam laporan keuangan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dalam modul pelatihan standar akuntansi pemerintahan tahun 2009 menyebut investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Nah, investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca, sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang non-permanen. Nah, berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan self-balancing group of account, sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangannya masing-masing. Investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun silpa, dan investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengungkapan investasi. Nah, hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah menurut PSAP nomor 6 paragraf 43 antara lain yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, yaitu investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Dan yang terakhir, perubahan pos investasi. Nah, berikut ada ilustrasi mengenai pengungkapan investasi. Berikut akan saya jelaskan. Investasi jangka pendek sejumlah 100 juta merupakan deposito pemerintah Kabupaten Jaya Arta di Bank Mandala yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 atau 6 bulan yang akan datang. Investasi jangka pendek ini dicatat berdasarkan harga perolehan. Nah, investasi jangka panjang berjumlah 710 juta adalah investasi permanen berupa penyertaan modal di perusahaan-perusahaan daerah yang terdiri dari, yang pertama ada dari PT Adidaya Purnama tahun 2013 berjumlah 300 juta dan di tahun 2014 naik sekitar 60 juta yaitu 360 juta. Dan yang kedua ada di PT Citra Pandawa di tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu nilai yang sama 350 juta. Investasi di PT Adidaya Purnama bertambah 60 juta karena adanya laba di PT Adidaya Purnama pada tahun 2013 sebesar 100 juta. Pemerintah Kabupaten Jaya Arta mendapatkan bagian keuntungan sebesar 60 juta karena investasi di PT Adidaya Purnama dinilai berdasarkan media ekuitas yang mana kepemilikan pemerintahan Kabupaten Jaya Arta pada PT Adidaya Purnama adalah 60%. Nah, investasi di PT Citra Pandawa tetap berjumlah 350 juta meskipun terdapat laba tahun 2013 sebesar 50 juta. Investasi di PT Citra Pandawa dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT Citra Pandawa adalah sebesar 18%. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang prosedur akuntansi investasi. Nah, bisa kita lihat di dalam PPT bahwa ada beberapa hal yang akan kita ketahui. Yang pertama ada fungsi-fungsi yang terkait, yang kedua ada dokumen yang digunakan, dan yang terakhir ada jurnal standar. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait.
Nah, berikut fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang pertama ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang kedua ada pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang keempat ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Yang kelima bagian penanggung jawab investasi. Dan yang keenam, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Nah, adapun dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, yaitu yang pertama ada surat perintah membayar atau SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang kedua ada dokumen investasi, yang ketiga ada memo penyesuaian, dan yang terakhir ada laporan posisi investasi daerah. Selanjutnya yang terakhir, jurnal standar. Yang pertama ada investasi non permanen, pinjaman kepada BUMN atau BUMD ataupun pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Nah, bisa kita lihat di dalam PPT bahwa jurnal atas transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN atau BUMD ataupun pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah lainnya, yaitu dalam laporan operasional atau LO, jurnalnya yaitu pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, dicatat di debit dan di kredit ada di kas daerah. Selanjutnya kalau di dalam laporan realisasi anggaran, di debit dicatat yaitu pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, dicatat di debit, dan di kredit ada estimasi perubahan sal. Selanjutnya investasi dalam obligasi atau surat utang negara atau disingkat SUN. Nah, kita juga bisa lihat di dalam slide PPT ada jurnal atas transaksi investasi dalam obligasi atau surat utang negara. Kalau misalnya di dalam laporan operasional, jurnalnya yaitu investasi dalam surat utang negara, dicatat di debit, dan kas daerah dicatat di kredit. Sedangkan kalau di laporan operasional, jurnalnya yaitu pengeluaran pembiayaan pembelian surat utang negara dicatat di debit, sedangkan di kreditnya ada estimasi perubahan sal. Selanjutnya, investasi dalam proyek pembangunan. Nah, sesuai dengan apa yang ditampilkan di PowerPoint, adapun jurnal atas transaksi investasi dalam proyek pembangunan, yaitu kalau misalnya di dalam laporan operasional, jurnalnya yaitu investasi dalam proyek pembangunan dicatat di debit, dan di kredit ada di kas daerah. Kalau misalnya di laporan realisasi anggaran, ada pengeluaran pembiayaan atau investasi dalam proyek pembangunan dicatat di debit, dan estimasi perubahan sal dicatat di kredit. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu materi selanjutnya yang ketiga ada investasi dalam proyek pembangunan. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, penyertaan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan ini seperti proyek perkebunan inti rakyat. Jurnal atas transaksi investasi dalam proyek pembangunan yaitu dalam laporan operasional dicatat investasi dalam proyek pembangunan pada sisi debit, kas daerah pada sisi kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan investasi dalam proyek pembangunan pada sisi debit, estimasi perubahan sal pada sisi kredit. Kemudian yang keempat ada investasi non permanen lainnya.
Investasi non-permanen lainnya merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara tidak berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk upaya penyihatan atau penyelamatan perekonomian. Pencatatan jurnalnya atas transaksi investasi non-permanen lainnya, yaitu dalam laporan operasional, investasi non-permanen lainnya pada sisi debit, kas di kas daerah pada sisi kredit. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran dicatat pengeluaran pembiayaan investasi non-permanen lainnya pada sisi debit, estimasi perubahan sal pada sisi kredit. Kemudian di samping ada investasi non-permanen, berikut adalah investasi permanen. Yang pertama yaitu penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara atau daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% perusahaan yang dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, beserta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dilakukan dengan persentase kepemilikan. Informasi mengenai penyertaan modal ini pada pemerintah daerah dapat diperoleh di unit menangani penyertaan modal pemerintah daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah antara lain nilai dan jenis masing-masing penyertaan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Berikut adalah jurnal atas transaksi penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam laporan operasional dicatat penyertaan modal pemerintah daerah pada sisi debit, kas di kas daerah pada sisi kredit. Dalam laporan realisasi anggaran dicatat pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah pada sisi debit, estimasi perubahan sal pada sisi kredit. Kemudian untuk investasi permanen lainnya, menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyertaan modal pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Berikut untuk jurnal atas transaksi investasi permanen lainnya. Dalam laporan operasional dicatat investasi permanen lainnya pada sisi debit, kas di kas daerah pada sisi kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya, pengeluaran pembiayaan investasi permanen lainnya pada sisi debit, estimasi perubahan sal pada sisi kredit. Untuk materi selanjutnya yaitu ilustrasi akuntansi investasi. Materi yang akan dibahas itu yang pertama ada pengeluaran pembiayaan untuk investasi, penerimaan hasil investasi jangka panjang, dan pelepasan investasi. Untuk yang pertama yaitu pengeluaran pembiayaan untuk investasi. Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Pencatatan akuntansi untuk investasi terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional, serta penyusunan LRA. Pencatatan untuk investasi diawali pada saat terjadi pengeluaran pembiayaan investasi. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional adalah investasi bertambah di sisi debit dan kas di kas daerah berkurang di sisi kredit. Sementara pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah pengeluaran pembiayaan investasi bertambah di sisi debit dan estimasi perubahan sal berkurang di sisi kredit. Sebagai contohnya yaitu dimisalkan pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Maka jurnal atas transaksi investasi di PPKD-nya yaitu untuk laporan operasional, investasi sebesar 12 juta pada sisi debit, kas di kas daerah sebesar 12 juta pada sisi kredit. Untuk laporan realisasi anggaran, pengeluaran pembiayaan investasi sebesar 12 juta di sisi debit, estimasi perubahan sal sebesar 12 juta di sisi kredit. Kemudian yang kedua ada penerimaan hasil investasi jangka panjang. Contohnya, dimisalkan pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara di perusahaan daerah tersebut adalah 50%. Maka untuk jurnalnya yang pertama ada metode ekuitas.
Maka jurnalnya untuk aktivitas pengumuman laba di PPKD dalam laporan operasional dicatat investasi di perusahaan daerah sebesar 500.000 pada sisi debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 500.000 pada sisi kredit. Yang mana 500.000 tersebut diperoleh dari 1 juta dikali 50%. Kemudian dalam laporan realisasi anggarannya tidak terdapat penjurnalan. Kemudian untuk jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD, di laporan operasionalnya dicatat kas di kas daerah sebesar 30.000 pada sisi debit dan investasi sebesar 30.000 pada sisi kredit, yang mana 30.000 tersebut diperoleh dari 60.000 dikali 50%. Kemudian untuk di laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan sal sebesar 30.000 pada sisi debit, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 30.000 di sisi kredit. Kemudian untuk pencatatan pada metode biaya. Untuk jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD dalam laporan operasional dicatat piutang lainnya sebesar 500.000 pada sisi debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 500.000 pada sisi kredit. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran tidak terdapat penjurnalan. Kemudian untuk jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Dalam laporan operasional dicatat kas di kas daerah sebesar 30.000 pada sisi debit, piutang lainnya sebesar 30.000 pada sisi kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran dicatat estimasi perubahan sal sebesar 30.000 pada sisi debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 30.000 pada sisi kredit. Kemudian yang ketiga yaitu pelepasan investasi. Untuk melanjutkan dari contoh yang sebelumnya, jika diketahui pada awal tahun 2015 semua investasi di perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasarnya yaitu sebesar 12 juta rupiah, maka jurnal atas transaksi pelepasan investasi di PPKD yaitu dalam laporan operasional dicatat kas di kas daerah sebesar 12 juta pada sisi debit, defisit pelepasan aset sebesar 470.000 pada sisi debit, dan investasi sebesar 12.470.000 pada sisi kredit. Yang mana 12 juta tersebut merupakan harga pasar investasi. Untuk defisit kemudian untuk 12.470.000 tersebut diperoleh dari nilai buku investasi yaitu 12 juta rupiah ditambah dengan 500.000 dikurangi dengan 30.000, maka hasilnya 12.470.000. Kemudian untuk defisit penjualan asetnya diperoleh dari nilai buku investasi dikurangi harga pasar investasi yaitu 12.470.000 dikurangi 12 juta yaitu sebesar 470.000. Kemudian dalam laporan realisasi anggaran dicatat estimasi perubahan sal sebesar 12 juta pada sisi debit, penerimaan pembiayaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 12 juta pada sisi kredit.